Hai guys, welcome to my channel. Semoga video ini bisa memberikan edukasi bagi kalian ya. Kali ini aku akan berbagi cerita pengalamanku dengan obat penenang, aka benzodiazepin dan antidepresan. Jadi cerita ini berawal dari stretching otot sehabis olahraga. Gak sengaja leher kiri aku overstretch sampai kedengeran bunyi krek, lalu terasa kebas. Setelah itu aku pergi ke dokter syaraf dan diberi obat racikan. Nah, isinya analsik setengah tablet dan amitriptilin 5 mg. Obat ini untuk terapi pelemas otot. Tanpa peringatan apa-apa dari dokter syarafnya, kalau obat ini bisa menyebabkan ketergantungan, pada saat itu aku juga nggak curiga dan aku juga nggak bertanya apa kandungan dari pil racian ini, langsung aku minum aja. Lah, setelah aku minum yang terjadi, aku tidur kayak orang mati, bahkan sampai 12 jam lebih masih berasa ngantuk. Nah, setelah itu aku putuskan untuk minum hanya setengah dari isi kapsul. Nah, dari kalian pasti banyak yang bertanya nih, analsik ini kandungannya apa? Nah, setelah saya cermati, tiap satu tablet analsik mengandung 2 mg diazepam. Diazepam ini salah satu golongan benzodiazepin ya teman-teman. Nah, setengah dari kapsul racikan, artinya dosis yang saya minum 0,5 mg diazepam, setara dengan 0,05 mg alprazolam atau yang biasa disebut Xanax. Dosisnya sangat kecil bukan? Di sini aku bagikan benzodiazepin equivalent table supaya teman-teman bisa dapat gambarannya. Nah, aku konsumsinya itu nggak rutin, jika butuh aja. Mulai konsumsi Maret 2019, karena keluhan gak membaik, tanggal 21 Agustus 2019 kapsul racikan ini aku stop. Dan malamnya, itu adalah malam paling mengerikan dalam hidup aku. Jadi sekitar jam 8:30 malam, mendadak jantung berdebar kencang, disusul rasa kesemutan yang menjalar dari ujung-ujung jari tangan sampai ke kepala. Kemudian detak jantung berpacu makin kencang. Tiba-tiba semua gejala itu lenyap. Dan tiba-tiba datang lagi, begitu seterusnya sampai kurang lebih 10 menit kemudian menghilang. Nah, 1 jam setelah itu muncul rasa cemas yang luar biasa yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Sepanjang malam aku gak bisa berhenti mondar-mandir. Jadi setiap 20 menit selalu buang air kecil dan mondar-mandir di luar ruangan, di ruang tamu. Itu aku mondar-mandir semalaman. Pas tengah malam, tiba-tiba saya diserang rasa takut yang luar biasa. Mendadak tangan kaku, mengepal, dan tremor. Jantung berpacu lebih kencang lagi dan nafas terengah-engah. Setelah itu cepat-cepat aku dilarikan ke UGD. Nah, sejak peristiwa itu badanku gak pernah sama lagi. Jadi satu persatu gejala yang tidak biasa itu bermunculan. Muncul begitu banyak sekali masalah kesehatan mental dan fisik yang sulit dijelaskan. Saya datang dari satu dokter spesialis ke dokter spesialis berikutnya. Gak satu pun yang dapat mendiagnosa gejala saya dengan tepat. Ditambah lagi hasil laboratorium semuanya normal. Saya sempat mikir apa saya udah gila. Dengan berjalannya waktu, gejala-gejala itu lumayan mereda namun gak hilang sepenuhnya. Dari pengalaman, tiap kali aku menjaga pola makan, gejalanya mereda. Singkat cerita, menginjak tahun ketiga yaitu tahun 2022, mulai muncul sulit tidur. Puncaknya yaitu Agustus 2022, aku mendapatkan masalah yang menyebabkan stres. Padahal masalahnya sih sepele. Tapi sampai bikin aku gak bisa tidur selama 5 hari berturut-turut. Jadi otomatis panik ya, dan langsung konsultasi ke psikiater. Di sana aku didiagnosa anxiety dan depresi. Maka diresepkanlah benzodiazepin untuk yang kedua kalinya. Kali ini lorazepam dengan merek dagang Ativan dengan dosis 1 mg.
Setelah kurang lebih 3 minggu aku konsumsi lorazepam, maka muncullah reaksi saluran tenggorokanku ini menyempit, lidah menebal, sehingga susah bernafas. Maka digantilah dengan benzo jenis lain. Satu demi satu jenis obat golongan benzodiazepin aku cobain, dan semuanya memberikan reaksi yang awalnya aku pikir reaksi alergi terhadap obat tersebut. Juga obat-obat ini tidak berhasil membuat aku tidur. Sampai kepada estasolam ya, dengan merek dagang Esilgan. Nah, jadi hanya Esilgan ini yang berhasil bikin aku tidur. Masalahnya, dalam waktu singkat, badanku toleransi dan minta dosis lebih besar untuk dapat efek tidur yang sama. Nah, dalam kurun waktu 3 bulan, dosis 1 mg naik jadi 3 mg. Di situ aku mulai takut ketergantungan dan segera ganti psikiater. Nah, psikiater yang baru meresepkan Esilgan 2 mg ditambah amitriptilin yaitu antidepresan sebesar 25 mg. Aku berhasil turunkan Esilgannya ke 1,5 mg. Tapi di sini timbul reaksi baru lagi, yaitu pergerakan usus yang melamban, kembung, dan konstipasi. Maka aku konsul ke ahli bedah digestif. Di sana disarankan untuk diganti atau di stop obatnya untuk menghindari masalah yang lebih serius. Di situ aku sadar, kenapa ya semua obat yang aku minum ini menimbulkan reaksi di badan aku. Dan akhirnya aku putuskan untuk berhenti minum obat. Istilahnya cold turkey di tanggal 2 Desember 2022. Akibat dari cold turkey, aku nggak tidur selama 3 minggu penuh. Sempat mencoba beberapa obat tidur yang dijual bebas seperti Benadryl, difenhydramine, CTM, melatonin, sampai dengan obat tidur non-benzo seperti Zedrug atau Zolpidem, Sandepril, obat antipsikotik, Seroquel, dan berbagai macam terapi untuk meningkatkan kualitas tidur. Nggak ada satupun yang berhasil membuat aku tidur. Di situ aku memutuskan untuk berhenti mencoba obat-obatan pembantu tidur di tanggal 19 Januari 2023. Setelah itu mulai deh aku googling tentang efek putus obat benzo sampai pada akhirnya ketemu satu YouTube video yang judulnya Cold Turkey, yang punya channel adalah seorang dokter bernama Jennifer Leigh. Beliau adalah seorang dokter di bidang psikologi dan juga pernah pakai benzodiazepin selama 10 tahun. Yang sekarang telah pulih ya. Saya tertarik lalu buat janji konsultasi dengan beliau. Dan pada akhirnya aku menemukan jawabannya. Ternyata gangguan tidur atau insomnia yang aku alami itu adalah salah satu bentuk daripada benzodiazepin withdrawal yang baru muncul 3 tahun setelah aku berhenti pakai benzodiazepin di tahun 2019. Ini istilahnya BIND atau benzodiazepine induced neurological disorder. Kemudian gejala-gejala misterius yang aku alami sejak tahun 2019 hingga sekarang itu disebut benzodiazepine withdrawal yang berkepanjangan atau protracted withdrawal. Nah, sayangnya nggak ada obat, pengobatan, ataupun terapi yang dapat menyembuhkan benzodiazepine withdrawal kecuali waktu. Jangan kaget jika dokter atau psikiater kalian bilang bahwa efek putus obat atau benzodiazepine withdrawal itu hanya 2 minggu saja atau sampai semua zat daripada obat tersebut keluar dari sistem tubuh. Itu salah besar. Mereka bahkan nggak tahu bahwa benzo withdrawal itu ada. Mereka nggak tahu akan kerusakan yang ditimbulkan oleh obat-obatan golongan benzodiazepin. Bahwa pasien masih akan menderita kerusakan otak yang melibatkan penurunan atau disfungsi regulasi neuroreseptor GABA A di sistem syaraf pusat. Sekarang, aku ini sudah bebas benzo selama 9 bulan. Kondisi sedikit membaik, penyembuhan sangat lamban.
Perjalanannya masih panjang menuju kesembuhan. Aku masih menderita, tapi sudah bisa berpikir dan bercerita yang sebelumnya sangat sulit dilakukan. Nah, aku harap pengalamanku dapat menjawab banyak pertanyaan dan membantu orang-orang yang berjuang melewati gejala putus obat benzodiazepin atau benzodiazepine withdrawal.